Sekali lagi, semakin mengeluh, semakin hancur. Tapi ketika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Itu adalah kunci. Ya. Semua niatkan untuk Allah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Cuci piring ibadah. Saya akan cuci piring. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan saya mencuci piring ini, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Ya Allah, saya akan mengantarkan sekolah anak hamba. Ya Allah, dengan langkah kaki hamba mengantarkan anak-anak saya sekolah. Ya Allah, saya ini akan menjadi perantara bagi hamba. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Semua yang kita lakukan untuk Allah, doa di sana. Sesuatu kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan dan pahala. Tapi suatu kebaikan ketika kita menjalankannya dengan marah-marah, itu menjadi dosa, bukan kebaikan. Cuci piring marah-marah, cuci baju marah-marah, banyak kerjaan di rumah marah-marah. Akhirnya apa? Bukan menjadi kebaikan, tapi menjadi dosa, teman-teman. Yuk. Kemudian yang selanjutnya, selain ujian dan masalah yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, Allah rindu kepada hambanya yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam, apa teman-teman? Ini yang terjadi dalam kehidupan teman-teman saat ini. Apa? Allah akan datangkan kesendirian. Siapa di sini yang merasa sendiri saat ini nggak punya teman? Sahabat yang dekat dulu meninggalkan. Kemudian teman-teman terjatuh, banyak hutang, banyak yang meninggalkan. Disitulah Allah memberikan hikmah kepada kita. Siapa orang-orang yang tulus ketika kita dalam kondisi terpuruk. Betul. Kemudian, kita merasa sendiri. Banyak orang-orang yang kita bantu, tapi ketika kita bangkrut, mereka tidak pernah melihat kita. Ada anak-anak kita, mungkin mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Ada pasangan kita, mungkin dia tidak peduli. Maka kita dikasih sama Allah apa? Kesendirian. Maka artinya Allah itu rindu. Kata Allah mungkin seperti ini. Ayo hambaku, datang kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Itu pesan Allah. Saya waktu terjatuh, punya hutang 3,8 miliar. Saya terjatuh, teman-teman. Saya sendiri. Siapa yang menemani saya? Hanya badan ini dan Allah saja. Maka kita hanya memiliki badan kita yang menemani kita saat ini ketika kita terjatuh. Maka dijaga badan ini. Jangan teman-teman itu memikirkan orang-orang yang menyakiti kita, yang menzolimi kita, sehingga kita nggak enak makan, perut kita nggak diisi, kita zolim kepada badan kita. Kita menyelesaikan masalah, ditemani sama siapa? Sama badan kita. Kita memiliki masalah, memiliki ujian. Siapa yang menghadapi? Diri ini. Bukan mereka. Bukan mereka orang-orang yang kita pikirkan. Aduh bunda, saya memikirkan orang-orang yang nyakitin saya. Banyak orang-orang yang ngomongin saya. Terus, akhirnya saya memikirkan mereka. Sampai saya gak enak makan, gak enak tidur. Kasihan badan. Udah, mereka tidak akan membantu. Yang akan membantu diri kita. Ini diri kita. Dan juga Allah. Cukup hargai diri kita. Jangan sakiti badan ini. Karena kita hanya memiliki badan ini. Hanya kita memiliki badan ini. Dan hanya Allah yang menemani kita. Kata Allah begini. Pesannya kepada hambanya. La takhaf. Jangan takut hambaku. Dicaci maki. Dihina-hina. Kalau yang kita lakukan hijrah untuk Allah. Hijrah dari riba. Hijrah menjadi orang yang lebih baik untuk Allah. Sabar kita untuk Allah. Ikhlas kita untuk Allah. Kata Allah, jangan takut. Dihina-hina, gak usah takut. Sekarang kekurangan ekonomi, gak usah takut. Sabar dan sholat. Maka insya Allah, Allah akan bantu. Allah akan selesaikan teman-teman. Gak usah takut. Kemudian kata Allah, la tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sahabatku, sangat indah pesan itu. Jangan sedih ya. Teman-teman, jangan sedih gara-gara diomong orang. Dalam kondisi terpuruk saat ini, ayo ikhtiar, tawakal. Allah akan kasih jalan, demi Allah. Allah akan kasih jalan, teman-teman. Kalau menangis, teman-teman menangis itu bukan mengeluh-ngeluh. Ya Allah, kenapa? Bukan kenapa. Tapi ya Allah, maafkan hamba. Engkau datangkan ujian ini, hamba sadar, hamba salah. Menangis karena ingat dosa. Bukan karena kita mengeluh-ngeluh, bukan. Kita sudah banyak zolim kepada badan kita. Kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Badan ini tidak dipedulikan. Otak memiliki otak hanya satu. Mau tidur disuruh mikir lagi besok mau bayar bagaimana. Belum tahu
besok pagi kita masih hidup atau tidak. Ini otak. Suruh tidur aja, kenapa sih sebentar saja tidur? Ini masih disuruh mikir, mau tidur masih mikirin orang-orang yang nyakitin. Kasihan otak kita. Otak kita cuma satu, yang menemani kita menyelesaikan masalah. Ini otak kita yang berpikir, hargai. Ya, semangat ya sahabatku. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Teman-teman bisa bangkit demi Allah. Jaga badan teman-teman. Allah itu bersama kita dan hanya badan ini yang menemani kita. Hai badanku, maafkan aku ya, jika selama ini aku sering menzalimi diri ini. Aku menghargai orang lain, menyayangi orang lain, berpikir untuk orang lain. Tapi diri sendiri saja belum mampu aku bahagiakan. Diri sendiri belum mampu aku hargai. Maafkan aku ya diriku. Makanya setiap pagi teman-teman ikut muhasabah jam 5.30. Itu ada Al-Fatihah untuk diri sendiri, itu nangis-nangis biasanya. Menyadari kalau kita sering zolim kepada badan kita. Memikirkan orang yang meninggalkan kita sampai gak enak makan, sampai perut kita lapar-lapar. Hargai badan ini sahabatku. Ketika kita sakit gak ada yang peduli dengan kita. Gak ada. Mau minta kepedulian dari siapa? Gak ada sahabatku. Semangat ya Mbak Pipit. Semangat semuanya. Mbak Nur Uyun, semangat ya. Teman-teman silakan. Teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya dulu yuk. Ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Maka ketika teman-teman saat ini sedang merasa sendiri, Allah menemani kita sahabatku. Ambil air wudhu, datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Ternyata begini ya. 40 tahun saya korbankan untuk orang-orang yang saya sayangi. Saya berkorban, saya bekerja sampai hari ini ya Allah. Fisik saya sampai saya tidak fikirkan ya Allah. Maafkan hamba ketika hamba dolim kepada diri hamba sendiri. Saat ini hamba sendirian dan hanya ada Engkau ya Allah ya Rabbana. Ya Allah terima kasih. Engkau selalu menemani hamba dalam kondisi apapun. Teman-teman, Allah itu sudah memberikan kenikmatan kepada hambanya, kepada kita semua. Harta sudah dikasih, minta keturunan dikasih, minta sehat selama hidup kita lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan masih bisa bicara, kita masih bisa kuat untuk bekerja. Tapi banyak yang mengeluh, teman-teman. Maka malu sama Allah ketika kita dititipkan sesuatu yang baik ke dalam kehidupan kita. Diberi sehat kita, tapi meninggalkan ibadah. Dibeli mata kita, bisa melihat, tapi digunakan untuk melihat keindahan dunia. Melihat baju-baju bagus, melihat iklan-iklan bagus. Al-Quran berdebu yang akan menemani kita di dalam kubur. Al-Quran aja berdebu. Sekarang teman-teman temui Al-Quran yang ada di musola teman-teman, atau di lemari sampai berdebu. Al-Quran, maafkan aku selama ini, aku meninggalkanmu. Aku terlalu sibuk dengan dunia. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di ruang tengah teman-teman, yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran. Temui Al-Quran itu. Benar. Kita akan meninggalkan dunia. Tidak lama. Hanya butuh berapa tahun saja. 20 tahun atau 30 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan nanti besok kita nggak akan tahu. Maka persiapkan hari ini, lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan hari ini, karena kita tidak akan pernah tahu besok kita masih ada atau tidak sahabatku. Kemudian yang selanjutnya, Allah rindu kepada hambanya. Allah rindu kepada hambanya. Selain tadi dikasih kesendirian. Teman-teman saya mau nanya, kalau teman-teman selama ini meninggalkan sholat, mungkin atau banyak maksiat. Ketika ada masalah siapa yang disebut? Siapa? Jawab. Mau sebagaimana orang itu, ya, mau dia maaf meninggalkan ibadah, tapi ketika dia itu lagi sesak rasanya hidupnya, putus asa, ada kata dia di dalam lisan, ya Allah, betul. Allah ingin disebut sama kita. Allah itu rindu. Makanya kata Allah, ayo datang kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. 1 langkah kamu mendekatiku, 10 langkah aku mendekatimu. Itu Allah sahabatku. Maka bilang sama Allah, ya Allah ampuni hamba. Selama ini hamba tidak menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Saat ini hamba niat mau hijrah. Terimalah hijrah hamba, terimalah taubat hamba, terimalah ibadah hamba ya Allah. Temani hamba di sisa kehidupan hamba ya Allah. Menyelesaikan masalah-masalah hamba. Datang kepada Allah. Bilang kepada Allah.
Katakan minta maaf. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Selama ini teman-teman mementingkan teman-teman sahabat-sahabatnya, mementingkan hartanya, ya, ya, masih memikirkan ketipu-ketipu, uang yang sudah hilang dipikirkan, lepaskan teman-teman. Rumah yang dilelang teman-teman, ya, dulu ketika saya masih memiliki rumah, dulu ketika saya memiliki jabatan, lepaskan itu semuanya. Sekarang fokus hari ini, fokus yang dimiliki saat ini, syukuri. Syukuri apa yang teman-teman bisa rasakan saat ini, kenikmatan dari Allah. Syukuri hari ini, karena kita nggak tahu hidup ke depan. Dan jangan pernah melihat sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang sudah hilang, biarkan saja. Sahabat yang sudah hilang, harta yang sudah Allah ambil, bangkrut usaha kita. Nggak usah teman-teman bangga-banggakan saat ini. Sadari, sudah hilang semuanya. Nggak usah bilang, dulu ketika saya memiliki jabatan, dulu ketika saya memiliki mobil 4. Nggak usah. Ingat saat ini, kondisinya saat ini. Ingat, syukuri saat ini, yang sudah hilang, sudah lupakan. Fokus kepada kehidupan kita saat ini. Dan kita minta yang terbaik untuk masa depan kita. Semangat ya, sahabatku. Teman-teman bisa melewati ini semuanya. Demi Allah. Teman-teman bisa. Hanya butuh waktu, teman-teman yang sabar. Yuk teman-teman jangan pernah ya untuk melupakan muhasabah, karena dari muhasabah ini kita bisa terjaga istiqomah kita beribadah. Yang selanjutnya, Allah rindu kepada hambanya, yaitu Allah datangkan ke dalam kehidupan teman-teman ilmu-ilmu yang berhubungan tentang keagamaan, fiti-fiti, video-video yang didatangkan kepada teman-teman itu sesuatu yang bermanfaat. Itu artinya Allah rindu. Ayo datang kepada room-room yang live-live yang bermanfaat. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat saya, tapi teman-teman abaikan. Betul? Ada yang kayak gitu? Apa ini? Nafisah trainer, apa ini nangis-nangis setiap pagi? Dilewati. Ada VT saya masuk ke dalam live ke VT teman-teman, dilewati. Tapi kenapa? Entah kenapa tiba-tiba Allah datangkan. Teman-teman kok lama ada di sini? Mungkin itulah Allah datangkan hidayah karena Allah rindu kepada teman-teman. Ada yang kayak gitu? Yang melihat saya kemudian di scroll. Tiba-tiba berhenti lama di sini. Didengarkan ternyata sampai bisa meneteskan air mata. Disitulah Allah datangkan hidayah. Ya, Kak Wali, makasih. Benar, ada yang seperti itu. Tadinya melihat saya tapi mengabaikan. Melihat live-live yang bermanfaat tapi mengabaikan. Tapi baru kali ini Kak Dinda siap. Yuk teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Betul kan? Ini ada kisah jamaah muhasabah. Sering sekali melihat VT saya setiap pagi bilangnya kayak gini. Nangis-nangis. Ini apa sih acaranya nangis-nangis? Entah itu kenapa sama Allah, ketika waktu saya berdoa, dia tidak bisa untuk merubah layar handphonenya. Jadi mau nggak mau dia itu melihat, mendengar doa saya, doa-doa yang kita doakan pagi-pagi. Betul ya? Mohon maaf teman-teman. Entah kenapa sahabatku, sama Allah itu dimudahkan untuk mengikuti doa sampai akhir. Apa yang terjadi? Menangis luar biasa. Menangis luar biasa. Kita tidak akan pernah tahu Allah datangkan hidayah dari arah manapun. Hidayah itu bisa datang kita melihat anak-anak kita sakit. Di situ teman-teman datang hidayah. Ya Allah, anak-anak sakit. Saya masih nganggur. Saya harus bisa bangkit. Itu datang. Ya Allah, saya melihat orang tua saya sholat tengah malam sepertiga malam. Ya Allah, saya melihat orang tua saya kasihan. Datang hidayah. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin mengumrahkan orang tua saya. Datang hidayah. Datang salah satu VT-VT atau live-live teman-teman. Kemudian teman-teman dengarkan. Ketika mendengarkan teman-teman menangis, ya, merasa berdosa. Ingat akan kesalahan-kesalahannya. Kembali kepada Allah. Datang hidayah. Masya Allah, luar biasa. Itulah Allah. Sahabatku, Allah sayang kepada kita, sangat sayang.
Allah sayang kepada kita, sahabatku. Allah sangat sayang, teman-teman. Maka teman-teman, jangan merasa sendiri ya. Innallaha ma'ana, ada Allah bersama kita. Teman-teman yang sabar, yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua yang ada di sini bisa melewati ini semua, dan kita sama-sama hijrah di jalan Allah. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain. Teman-teman yang dibangunkan sepertiga malam, teman-teman silahkan teman-teman saling mendoakan satu sama lain ya. Saling mendoakan satu sama lain. Di sini tidak ada membedakan satu sama lain. Bunda, saya orang yang banyak dosa, mau banyak dosa, mau banyak hutang, mau pejabat, mau orang biasa-biasa saja. Kita tidak pernah yang namanya membeda-bedakan, teman-teman. Semua doanya sama. Semua doanya sama. Ya, silahkan teman-teman. Silahkan masuk ke grup muhasabah. Teman-teman di sana, niatkan untuk hijrah ya. Niatkan untuk hijrah. Insya Allah ada doa yang mengalir dari sahabat-sahabat kita.